Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syarifullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi salam pada akuntansi pembeli. Yang mana? Di sini pengertiannya, transaksi salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayarkan harga barang di muka, sedangkan untuk penjual sendiri menyerahkan barang di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Nah, dari sudut pandang akuntansi pembeli, transaksi salam dicatat sebagai uang muka pembelian atau prepayment, karena pembeli membayar terlebih dahulu sebelum menemukan barang, di mana bank tersebut sebagai pihak yang memiliki sebuah modal saham, dan ketika bank melakukan sebuah transaksi, bank akan bertindak sebagai pemesan. Selanjutnya, transaksi akuntansi salam pembeli, yang mana hal-hal yang berkaitan dengan transaksi akuntansi pembeli yaitu yang pertama ada LKS yang menyerahkan modal kepada pembuat, yang kedua terdapat kesamaan dan perbedaan kualitas dengan kontrak dalam penerimaan barang pesanan, yang ketiga seterusnya akun-akun neraca, yang mana akun yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan antara lainnya satu, persediaan aset, yang mana dalam kegiatan transaksi salam akun persediaan atau aset ini digunakan untuk mencatat suatu barang. Akun akan dikredit ketika barangnya diserahkan kepada pemesan dan berada di debit ketika barang diterima. Dan selanjutnya ada piutang kepada petani. Akun piutang kepada petani yang digunakan untuk mencatat kewajiban membuat yang telah jatuh tempo, di mana si pembuat tidak bisa menyerahkan barang yang dipesan yang mana akun piutang ini dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Seterusnya ada piutang salam, yang mana akun piutang salam yang digunakan untuk mencatat pembayaran seluruh harga barang yang telah disepakati kepada pembuat. Akun ini berada di kredit ketika penyerahan barang yang dipesan atau peluasan piutang, dan berada di debit ketika dilakukan pembayaran harga barang. Selanjutnya ada B, akun-akun laporan laba rugi, yang mana akun yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi antara lain yang pertama ada kerugian penyerahan aset salam, di mana nilai tercatat lebih tinggi dari nilai wajar saat penyerahan, baik itu modal barang atau non kas yang mengakibatkan sebuah kerugian. Selanjutnya ada yang kedua, keuntungan penyerahan aset salam, di mana nilai tercatat lebih rendah dari nilai wajar ketika penyerahan, baik itu modal, barang atau non kas yang mengakibatkan suatu keuntungan. Selanjutnya C, perlakuan akuntansi bank sebagai pembeli, yang mana dalam perlakuan akuntansi tentang modal dalam dijelaskan pada PSAK 103 tentang akuntansi salam, yaitu yang pertama, satu, diakui piutang salam ketika modal usaha salam dialihkan atau dibayarkan kepada yang penjual. Yang ketiga yang kedua, adapun modal usaha salam yang bisa berupa aset non kas atau non kas dan kas. Yang ketiga, terkait penerimaan suatu barang dapat diukur dan diakui sebagai berikut. Yang pertama, apabila suatu barang pesanan sudah sesuai dengan akad maka dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati. Yang kedua, apabila suatu barang pesanan kualitasnya berbeda, maka yang pertama, apabila nilai wajar dari suatu barang lebih tinggi atau lebih sama dari nilai suatu barang pesanan yang telah tercantum dalam akad, maka barang pesanan yang diterima diukur dengan nilai akad. Yang kedua, apabila nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih kecil dari nilai barang pesanan yang telah tercantum dalam akad, maka barang yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar. Seterusnya C, apabila saat jatuh tempo pengiriman pembeli tidak menerima seluruh atau sebagian barang pesanan, maka yang pertama, apabila tanggal pengirimannya diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebagai sebagian dari yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad. Yang kedua, apabila akad salam dibatalkan seluruhnya, maka sebagian piutang dalam salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak bisa dipenuhi. Yang ketiga, apabila akad salam dibatalkan seluruhnya atau bagian dan pembeli mempunyai sebuah jaminan terkait barang pesanan dan hasil penjualan dari jaminan tersebut lebih besar dari piutang salam, maka selisihnya menjadi hak nasabah. Yang keempat, barang pesanan yang sudah diterima
diakui sebagai persediaan pada akhir periode perangguan. Persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai bersih yang bisa direalisasi atau nilai terendah biaya perolehan. Yang mana di sini contohnya pada tanggal 10 Juli 2019 LKS Menteri memesan kedelai kepada kelompok petani Sumberjo dengan data sebagai berikut, yang mana nama barang itu adalah kedelai, jenis barang kualitasnya itu A, jumlah berat itu ada 120 ton, yang mana jumlah modal atau harga itu sebesar 96.000 dengan 96 juta, yang mana per tonnya itu 800 sih. Jika waktu penyerahan 4 bulan, penggunaan sebidang sewa senilai 90 juta. Cara pembayaran secara bertahap masing-masing 30 ton. Syarat pembayaran pada saat akan ditandatangani, tentukan jurnal dan transaksi yang dilakukan LKS Mentari sebagai pembeli. Yang pertama A, penyerahan modal kepada kelompok petani Sumberjo sebesar 96 juta yang terdiri dari yang pertama uang tunai itu sebesar 50 juta, bibit dan pupuk sebesar 46 juta, harga perolehan barang tersebut senilai dengan harga 43 juta. Yang kedua B, penerima barang pesanan dari kelompok petani Sumberjo sebagai berikut. Yang pertama ada tahap ke-1 sebesar 30 ton kedelai kualitas A sesuai dengan harga pasar senilai 24 juta dengan 800.000 per ton kali 30 ton. Terus yang kedua tahap kedua sebesar 30 ton kedelai kualitas A dengan pasar senilai 28.500 dengan 950.000 kali 30 ton. Nilai wajar lebih tinggi ataupun sama dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka barang pesanan diukur sesuai dengan akad. Yang ketiga, tahap ketiga sebesar 30 ton sesuai kedelai kualitas A dengan nilai pasar yang sebesar 22.500 dengan 750.000 per ton dikali 30 ton. Jika harga pasar lebih rendah dari nilai saat akad selisih diakui sebagai kerugian. 4. Tahap keempat sebesar 30 ton kualitas asa harga 24 juta. Terjadi ketidaklancaran sehingga perlu alternatif. Yang pertama A, kontrak diperpanjang. Yang B, kontrak dibatalkan. Yang C, jaminan dijual dengan asumsi. Yang pertama dijual dengan harga sebesar 15 juta. Yang kedua dijual dengan harga 30 juta. Baik, itu saja dari saya. Untuk selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.